Masuk ke Google. Ya, masuk ke Google. Masuk ke Google, terus tulis. Masuk ke Google. Ya, ya. Masuk ke Google ya. Oke, Google. Terus, kok Google-nya kok gitu? Lambat juga ya. Nah, tulis Nitriko. Ini kok Google yang gimana? Kadang kok kayak gini-gini ada ini salah. Google yang biasa itu loh. Google yang biasa. Ini Google yang gambar, bukan gambarnya kayak gini. Ada Chrome, Google Chrome ya. Google Chrome. Bukan Google Chrome. Cari apa, Pak? Google Chrome. Nitriko tulis. Itu bukan Google biasa, Google Chrome coba. Ini sudah Google Chrome Ya tulis Nitriko. Nitriko tulis. di Nitri. Nitri, Jo, Nitri, jo. Jo, Ya udah. Enter. Gambar. Nah itu ya. Itu yang produk saya yang saya launching 30 Maret 2020 pas COVID-19 ya. Nah ini booming banget produknya ya. Dan ini adalah suplemen ya. Suplemen dan itu bukan obat ya. Dan ini kerjanya untuk menambah nitrit oxide ya dalam tubuh karena ini buah-buahan yang ada di situ ya. Delima coklat hitam kaya akan nitrit oxide ya, nitrit oxide. Tujuannya apa? Untuk memperlebar pembuluh darah, terus membunuh COVID-19 gitu ya. Turunnya kayak gitu. Nah, ini booming banget ya. Jadi buat orang kena COVID ya, kalau dia nggak punya komorbid itu biasanya 1 hari langsung udah ya udah sembuh, udah napasnya udah bagus ya. Nah, tapi kalau udah ngomong komorbid kadang-kadang 5 hari. Ya, 1 hari konsumsi 3 gitu ya. Konsumsi 3. Nah ini ya, itu berupa minuman serbu ya. Minuman serbu. Jadi jika ada kasus, kita terus punya peluang ya. Peluang, nah ini peluang ini ya. Jadi waktu itu 1 hari ya, kadang distributor ya, kemudian istri saya distributor. Kadang-kadang ada 40, punya aja 15, 20 juta 1 hari aja ya. Jadi peluang ya. Sehingga Anda ketika belajar tinggi-tinggi, kamu ketika habis pelajaran kamu udah harus pikir kira-kira produk apa yang harus saya keluarkan gitu ya. Itu penting sekali. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya, materi pelajarannya. Stop screen, terus ke gizi industri ya. Nah ini, dari gizi industri, kita bahas mengenai jenis dan spesifikasi industri pangan dan non pangan ya. Jadi Anda harus masuk ke wilayah ini ya, punya PT, punya CP ya terkait dengan industri dan ini cukup banyak sekali peluangnya, apalagi industri pangan untuk kesehatan gitu ya. Dan ke depan mah akhirnya nanti namanya makan bisa sebagai obat ya. Makan sebagai obat karena dosisnya sebenarnya yang beda gitu ya. Tapi hanya kita konsumsi secara rutin ya. Hanya bisa jadi obat ya, makan sebagai obat. Oke lanjut ya. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang perindustrian. Nah, kita harus tahu ya, undang-undang ini ya, eh isinya bahwa perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan industri. Jadi ketika kita masih di wilayah industri pangan non pangan, berarti kita harus
tahu Bang, sebenarnya kegiatan itu berkaitan dengan kegiatan industri. Dan itu adalah bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau mengembangkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang punya nilai. Ya, jadi seorang industriawan itu sudah harus berpikir ya bagaimana memberikan nilai tambah dalam semua produk yang ada. Kayak tadi ya produknya Nitrico kan banyak coklat hitam ya. Kalau dijual di pasar kayak di Indomaret, kemudian Lotte Mart itu ya 25.000 ya. Tapi harga 25.000 itu bisa menjadi apa? Ya, menjadi 150.000, bahkan harga jual 250.000. Ya, jadi itu menaikkan nilai tambah dari setiap produk yang Anda. Nah, Anda strategi sekali ya bahwa bagaimana semua produk pangan yang ada ini di Indomaret misalnya ya, itu Anda rubah akhirnya memiliki nilai yang tinggi gitu ya, menjadi produk kesehatan. Nah, itu akan dicari orang. Ya, jadi kalau misalnya mereka jual misalnya ada soft drink ya, Fanta misalnya gitu ya, harganya berapa? Kalau dia 5.000 ya atau 7.000. Tapi bagaimana bisa dirubah menjadi 70.000 ya? Tantangannya di situ. Lanjut, lanjut. Nah, undang-undang ini juga berisi tentang Indonesia sebagai suatu konsep pembangunan ekonomi yang berbasis pada teratur tapi sumber daya manusia, akumulasi modal dan teknologi. Implementasinya merupakan dari 9 dan ekonomi dan industri itu keter industri, di mana industri pangan merupakan salah satu dari komponen penyusunnya. Jadi industrialisasi pangan ini terkait dengan sumber daya manusia, akumulasi modal, teknologi, dan implementasinya gitu ya. Jadi kalau kita sudah bergabung pada industri pangan ini, kita akan tahu ya bagaimana. Sebagai seorang manajer ya, manajer, direktur, dia harus berpikir bahwa untuk mengembangkan eh, industrinya, usahanya, yang harus dia pikirkan adalah bagaimana memanfaatkan uangnya orang ya, uang bank misalnya ya. Walaupun ada bunga, ya, tapi dengan industri, masuk di industri kan harusnya kan untungnya lebih banyak. Padahal bunganya 1% per tahun, tapi untungnya bisa sampai 80% per tahun. Ya, 80 dikurangi satu, udah 9 untungnya. Nah, kemudian yang harus kita lihat juga isu-isu nasional, internasional juga gitu, ya, terkait dengan apa itu. Ya. Tentunya kita harus memilih dengan hal tertentu karena secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi usaha kita. Nah, gitu ya. Oke, sekarang presentasinya dituju ya. Saya tunjuk ya. Dilanjutkan ya, dilanjutkan. Tapi nanti yang baca itu pertama Novela Mariska. Mana Novela? Iya, Pak. Ya, kamu presentasi, kamu baca aja. Halaman berikutnya ya tadi ya. Ayo, Novela. Kamu pasti bisa Novela ya. Kamu baca yuk. Ayo coba. Iya, baik. Nah, selanjutnya adalah Hmm. pentingnya sektor industri. Oleh karena itu, keberadaan sektor industri memegang peranan yang sangat besar dalam struktur perekonomian nasional, terutama subsektor industri pengolahan yang menghasilkan makanan dan minuman atau dikenal sebagai industri pangan. Industrialisasi adalah kemajuan dalam mengkombinasi sumber daya manusia, akumulasi modal, dan teknologi secara holistik. Industrialisasi faktor-faktor seperti sejarah, jenis, dan desain ekonomi kemasan, teknologi, geografi, dan dampak sosial dalam membentuk industri atas kategori padat karya, padat modal, Yang dan mana, kombinasi yang mana? dari. Iya, terus aja, terus. Lanjut aja, lanjut. Lanjut.
Industrialisasi di Indonesia diwarnai oleh tiga pemikiran berikut. Yang pertama, mengandalkan industri berbasis luas dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat surplus industri, yakni industri yang tidak diminati lagi oleh negara penemunya, tetapi masih berusaha mendapatkan ekonomi keren dan temuan teknologi tersebut. Yang kedua, mengandalkan industri atau kegiatan-kegiatan strategis yang memanfaatkan teknologi canggih dan rumit, serta bernilai tambah tinggi. Pemikiran ini berasumsi bahwa dengan menguasai teknologi canggih akan lebih mudah menguasai intermediate and low-tech industri. Yang ketiga, menitik beratkan pada industri atau kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan dan menciptakan nilai tambah baru bagi produk-produk pertanian primer serta industri atau kegiatan yang lain yang memproduksi bahan-bahan dan alat-alat untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Oke, lanjut Lipia. Lipia, ya. Ada Lipia? Ada, Pak. Ya, lanjut. Industri pangan. Proses industrialisasi dalam pembangunan ekonomi harus bekerja pada pilihan sektor ekonomi potensial yang kemudian dapat diterjemahkan dalam strategi pembangunan industri secara bertahap. Dalam hal ini, industrialisasi pangan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional yang sangat penting karena menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, jumlah, mutu, dan keragaman, dan erat hubungannya dengan ketahanan dan stabilitas ekonomi nasional, serta menyangkut peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, penghematan devisa, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan pangan diarahkan pada peningkatan produksi, kebijakan harga cadangan pangan nasional, industri pengolahan, dan penganekaragamannya. Lanjut. Industrialisasi pangan sebagai bagian dari proses pembangunan masyarakat memiliki peran yang penting untuk mengatasi transformasi ekonomi dan pergeseran bentuk industrialisasi yang diakibatkan oleh globalisasi ekonomi dunia maupun akibat putusan General Agreement Trade Tariff (GATT). Untuk itu, perlu dimanfaatkan upaya pengembangan industri pangan yang sehat dan kuat dengan penerapan peraturan yang tegas dan jelas yang diikuti oleh pemberian informasi dan isyarat-isyarat yang tepat melalui pembinaan bersifat proaktif dengan memanfaatkan teknologi dan pola pikir industri yang mengarah pada efisiensi dari segi dana dan waktu, informasi harga maupun informasi penelitian dan pemasaran yang ada. Syahrina, berikutnya Syahrina. Iya, Iya, dalam silakan. mendukung proses industrialisasi pangan yang menyangkut aspek seperti ketersediaan pangan, keamanan pangan, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan mutu pangan, mulai dari kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran, sampai kepada konsumsi di tingkat rumah tangga. Hal tersebut ditujukan untuk pemenuhan pangan yang cukup sampai tingkat rumah tangga, harga yang stabil dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, mutu produk yang memenuhi persyaratan gizi dan aman dari pencemaran yang berbahaya bagi kesehatan. Tantangan dan masalah lain dalam industrialisasi pangan berupa masalah Food Manufacturing Practice atau GMP, Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP, keamanan dalam perdagangan yang meliputi penggunaan bahan kimia, masalah halal dan haram, pelabelan gizi, kontaminasi, mikroorganisme, dan keracunan, dan kondisi ekonomi dunia yang semakin terbuka. Dengan demikian, tantangannya adalah bagaimana mengharmoniskan pengembangan perangkat hukum dan kelembagaan yang mendukung industrialisasi pangan yang efektif dan efisien, serta implementasi perangkat hukum dan kelembagaan yang dicerminkan dalam pelaksanaan program-programnya. Penanganan industrialisasi pangan berhasil bila didukung oleh sektor-sektor pendidikan, pertanian, perindustrian, kesehatan, koperasi, perdagangan dan pelayanan jasa keuangan yang andal, produktif, efektif, dan efisien, serta adanya dunia usaha yang menunjang. Untuk mendorong proses tersebut,
perlu dilakukan hal seperti pengembangan sektor pertanian, peningkatan mutu SDM, timbulnya kemitraan antara pengusaha maupun dengan pemerintah dan perguruan tinggi. Hal yang dikemukakan perlu didukung oleh instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan administratif agar peran industri pangan dalam struktur ekonomi Indonesia, khususnya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Sebagai ilustrasi dalam industrialisasi pangan pada industri kecil dan mencegah ditemui permasalahan dalam hal pemasaran, permodalan, pengusahaan teknologi, dan manajemen. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan pembangunan kelembagaan yang baik dan kuat, yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan yang seimbang dan serasi, khususnya untuk mendukung industrialisasi pangan yang bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan berdaya tahan melalui pengembangan iklim kebijakan kondusif, disertai dengan penerapan pola-pola kemitraan yang sesuai dengan pelaku pembangunan nasional yang berkepentingan. Dengan demikian, melalui jalur kemitraan dengan pihak-pihak yang berpengalaman dan sukses dalam bidangnya, dapat dikembangkan ketergantungan dan keterbelakangan yang kokoh dan wajar antar pelaku pembangunan nasional yang terlibat, yang pada gilirannya memberikan pengembangan ekonomi produktif dengan nilai tambah dan profesionalisme dalam memproduksi melalui kegiatan standarisasi produk, pemasaran terpadu, pertukaran informasi dan keterampilan, program konsultasi dan pembinaan. Hal tersebut tidak lepas dari upaya untuk memenuhi persyaratan pasar yang semakin kompetitif dan dinamis yang terkait erat dengan aspek barang, harga, distribusi, promosi, SDM, dan fasilitas infrastruktur. Oke, lanjutnya Elisa. Elisa ada? Ada, Pak. Sejarah dan perkembangannya. Industrialisasi pangan di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda yang dimulai dengan pabrik gula berskala besar atau industri berpola besar di Pulau Jawa dan bersifat teknologi tinggi pada masa itu. Industri gula tersebut memiliki kaitan dengan berbagai industri di sisi forward, seperti industri makanan, dan di sisi backward dengan petani tebu yang dapat berjalan serempak dan berdampak pengganda terhadap luaran, tenaga kerja, dan pendapatan yang besar. Industrialisasi pangan di Indonesia telah berjalan dan berkembang dengan pesat. Hal ini ditunjukkan oleh stabilitas ketersediaan pangan dalam negeri yang diikuti dengan semakin meningkatnya ekspor produk-produk pangan yang dihasilkan oleh industri pangan modern maupun tradisional. Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama ini, masih banyak masalah yang dihadapi, baik teknologi dan SDM, maupun dalam institusi pendukung yang disebabkan oleh masih lemahnya kemitraan di antara masing-masing pelaku pembangunan yang terlibat. Kekurangan ataupun kelemahan yang dikemukakan dapat diatasi dengan efektif jika terjalin kemitraan antara perguruan tinggi, dunia usaha, atau industri pemerintahan dengan persepsi yang sama bahwa untuk menguasai dan mengembangkan industri pangan yang kuat dan tangguh diperlukan pengembangan terus-menerus teknologi dengan dukungan SDM terdidik dan terlatih yang disertai pengembangan institusi yang mampu mendukung proses tersebut. Pendekatan agribisnis yang berorientasi pasar sangat diperlukan dalam mendukung industrialisasi pangan, terutama dilakukan secara kerjasama antar produsen dengan pengusaha dalam suatu kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan kesetaraan posisi, sehingga dicapai skala yang mampu melayani kebutuhan pasar secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut. Oke ya. Ya sebelumnya. Oke, jadi teman-teman sekalian ya. Jadi industrialisasi ya terkait dengan inovasi gitu ya. Kita tahu bahwa banyak sekarang ya pabrik-pabrik yang tutup ya. Banyak pabrik sepatu ya. Ada juga beberapa pabrik makanan juga itu tutup juga. Karena nggak ada inovasi. Kenapa nggak ada inovasi? Kan nggak ada riset ya, pengembangan sehingga industri kan industri pangan itu harus bekerja sama dengan perguruan tinggi ya. Sehingga selalu ada kolaborasi sehingga akan diketahui ya kira-kira kekurangannya apa ya. Akan datang kondisinya seperti apa sehingga perlu ada produk-produk baru gitu ya. Gitu. Kita lihat tadi yang mengenai industri gula dalam sejarah tadi. Sekarang itu banyak orang yang protes dengan makanan banyak gulanya, minuman banyak gulanya, banyak protes. Tapi tantangan ya bagi mahasiswa gizi ya untuk membuat suatu produk yang manis ya, manis tapi tidak menyebabkan ini apa namanya kenaikan apa namanya
kadar gula darah misalnya gitu ya. Tantangannya di situ ya. Jadi artinya bahwa bagaimana eh, membuat produk itu tetap disenangi masyarakat ya, tapi dengan kadar glukosa yang rendah gitu ya. Oke, lanjut lagi, lanjut. Lanjut. Kemudian ini ragil aja ragil. Mana ragil? Iya, Ragil. Pak. Selanjutnya adalah industri pangan. Yang pertama itu di subsektor agribisnis hulu atau upstream agribisnis meliputi pengembangan produk sesuai wilayah, yaitu luas lahan, letak geografis atau agroklimat, kependudukan dan keadaan sosial budaya masyarakat, komoditas serta produksi dan kawasan industri yang didukung oleh berbagai kelompok kerja. Subsektor usaha tani atau non-farm agribusiness meliputi pemberdayaan program penganekaragaman pangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung paket informasi teknologi, paket industri olahan, paket produk unggulan, pelayanan advokasi, pelatihan, dan konsultasi, yaitu pengembangan kewirausahaan di lingkungan petani yang dikaitkan dengan peningkatan produksi pertanian bernilai ekonomi tinggi, pengembangan industri beserta sistem mendukungnya, dan kerjasama dengan berbagai pihak berkepentingan melalui wadah inkubator wirausaha tanpa atau dengan dinding eh, revitalisasi kelembagaan penjualan pertanian yang dapat mengakomodasi kepentingan petani atau kelompok tani atau keberpihakan dan kemandirian. Oke, nanti aja nanti. Kembali lagi. Jadi i- eh, ketika Anda bergerak dalam industri pangan ini ya, tentu Anda harus identifikasi ya. Itu ada petani ya, ada kelompok petani, misalnya kelompok tani alpukat ya, ada agrobisnis yang lain ya. Itu harus tahu ya. Itu akhirnya punya sumber-sumber bahan baku, sehingga nanti untuk pengembangan ke inovasi-inovasi ya, itu penting sekali gitu ya. Nah, inovasi yang Anda lakukan ya tentunya memberikan nilai tambah ya, apakah nilai tambahnya seperti apa gitu ya. Sehingga di petani katakan harganya 5, terus Anda terus jual ya dengan berinovasi jadi eh, 200 misalnya. Tentunya jaringan-jaringan ini Anda harus punya gitu ya. Jaringan-jaringan petani ini harus punya gitu. Jadi ketika Anda ambil minat ini ya, Anda betul harus punya peta gitu ya. Peta gitu ya. Peta sehingga untuk pengembangan produk yang Anda lakukan itu jadi gampang gitu. Industri-industri yang bergerak dalam bidang pangan ini juga ya. Tadi malam kemarin hari Senin ya, ada 2 produk saya lagi yang akan dikembangkan ya. Ada namanya Salternit ya. Salternit itu langsung produknya dibiayai oleh Universitas Erlangga ya. Jadi akhirnya kami harus ke industri juga gitu ya. Industri yang akan memproduksi itu. Jadi tahu, soalnya kalau nggak tahu industri-industri seperti itu hanya mau buat kegiatan kerjasama kan nggak bisa juga ya. Sehingga nanti bisa membandingkan gitu ya. Jadi informasi jadi penting gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ayo dibaca lanjut. Oh, iya Pak. Yang kedua yaitu subsektor agribisnis hilir, yaitu meliputi pengembangan produk substitusi impor maupun promosi ekspor dalam bentuk segar maupun olahan, khususnya sumber daya pertanian dengan kandungan impor rendah dan berpotensi meraih devisa, baik high atau low value, dari pasar berharga kompetitif maupun internasional. Dalam hal ini, pilihan produk yang akan dikembangkan, yaitu yang sesuai siklus, ditentukan oleh keunggulan komparatif seperti SDA, SDM yang meliputi kuantitas dan mutu, teknologi yaitu jenis prospek dan cara penerapannya, skala ekonomi dan diferensiasi produk. Agroindustri atau off-farm sebagai subsektor agribisnis hilir dari interaksi sektor pertanian dengan sektor industri merupakan kegiatan industri yang mengelola komoditas pertanian baik pangan maupun non-pangan menjadi produk olahan hingga perdagangan dan distribusi. Sejak krisis ekonomi, agroindustri dianggap sebagai paradigma baru dalam sistem industrialisasi karena berbagai keunggulan komparatif atau bahan baku, misalnya seperti penyediaan lapangan kerja, bahan baku berbasis lokal, skala usaha, pasar lokal, dan lain-lain, maupun kompetitif
atau spesialisasi industri seperti ragam produk, nilai tambah, dan lain-lain. Oke ya, jadi ragam-ragam produk ya, agroindustri, agrobisnis penting sekali ya, mulai hilir ya, itu harus tahu ya. Kita bahwa terkait dengan kita kan masih banyak impor loh ya, buah-buahan ya, impor buah-buahan sehingga bagaimana tantangannya ya supaya kita bisa ekspor. Tentunya pembinaan petani itu penting sekali gitu ya. Bagaimana supaya harganya juga bisa bisa bersaing juga gitu ya. Jadi pengetahuan ini penting sekali untuk bergerak dalam bidang bisnis pangan gitu ya. Dan negara kita ini kaya ya, negara kita kaya sehingga ada sudah harus punya perencanaan-perencanaan ya untuk pengembangan apa gitu ya. Dan memang sudah saatnya sekarang harus banyak belajar gitu ya, banyak belajar. Kita lihat ya kasus ya, kayak Mayora ya. Mayora itu dulu industri rumahan ya, Mayora tahun 70 tahun 40-an ya. Terus tahun 70-an mereka berkembang terhadap Mayora rumahan. Sekarang produknya luar biasa banyak dengan Mayora saja, mulai biskuit dan lain-lain. Akhirnya pemiliknya itu jadi orang terkaya 20 orang terkaya nomor 20 di Indonesia ya. Kemudian kita lihat juga seperti Marta Tilaar ya. Dia bergerak dalam bidang mulai jamu, kosmetik dan sebagainya gitu. Itu dari rumahan juga ya. Jadi jangan sepelekan industri rumahan itu. Jadi kan industri rumahan itu mereka kasih inovasi luar biasa. Nah, Marta Tilaar itu suaminya itu kan dia dosen, profesor. Marta Tilaar sendiri dia adalah seorang guru juga. Ya, itulah ketika mereka mulai terdidik ya, terdidik akhirnya apa akan selalu memiliki nilai tambah gitu ya, nilai tambah gitu. Jadi orang terdidik itu apalagi dosen dia akan selalu melihat nilai tambah dari semua hal yang ada gitu ya. Nah, itu namanya industri ya, itu cara berpikir seorang industriawan, seorang pebisnis gitu ya. Anda harus memiliki contoh-contoh seperti itu ya, sehingga kita kembali pada esensi industri itu memberikan nilai tambah gitu ya. Oke, lanjut. Lanjutnya ini ya, kepada yang terhormat ini siapa namanya, Rizky Ludmila. Ada ya Rizky Ludmila ya. Ya, ada Pak. Ya, silakan. Selanjutnya yang ketiga adalah subsektor penunjang atau agro supporting institution. Meliputi perkuatan sistem distribusi produk pertanian atau forward linkage dan saprotan atau backward linkage yang efektif dan efisien untuk meningkatkan posisi tawar, mengembangkan alternatif skim kredit beserta lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit di sektor pertanian menurut lokasi, fokus komoditi, peserta, harga satuan kredit atau peserta per waktu produksi, sumber dana dan sistem kemitraan usaha antar wilayah, mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna, tepat usaha, dan ramah lingkungan yang cocok dengan kondisi masyarakat tani yang sesuai dengan permintaan pasar atau mutu. Melakukan program aksi dalam pengembangan pembangunan sektor pertanian di saat krisis maupun normal melalui kegiatan penelitian, pengembangan kerjasama, dan pelatihan praktik yang terencana dan terukur. Lanjut. Dari penjabaran pendekatan agribisnis dapat ditemui hal berikut. Satu, kekuatannya adalah sumber daya alam yang melimpah, areal tanah yang luas dan cocok untuk kondisi tropis, tersedianya tenaga kerja dan pasar yang besar. Kedua, kelemahannya adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas, serta kontinuitas komoditas, masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam penanganan produk, panen dan pasca panen, sistem tata niaga yang kurang kondusif, penelitian dan pembangunan produk yang belum berorientasi pada kebutuhan pasar, kurang tersedianya bibit unggul, keterbatasan akses pendanaan dan fasilitas penanganan mutu produk, dan lain-lain. Oke, cukup. Nah, jadi penting sekali ya. Ketika Anda masuk di wilayah industri pangan, memang tantangannya besar. Tapi bagaimana berinovasi itu ya jadi penting sekali ya. Ya.
Nah, biasanya mereka yang memang sudah belajarnya di rumah ya. Jadi ada keluarga-keluarga itu memang membangun bisnis mulai dari rumah gitu ya, kayak Mayura tadi gitu ya. Sehingga mindset bisnis itu pada keluarga mereka, anak-anak mereka itu cukup kuat ya. Ada juga mereka yang aktivis organisasi ya, aktivis organisasi kampus atau di luar kampus. Karena aktivis organisasi itu kan mereka kan selalu berpikir mengenai peluang ya, bagaimana kalau ada tantangan ya mereka selesaikan gitu ya. Nah mereka yang pola-pola pikirnya seperti tadi untuk bangun industri biasanya bagus ya, gak cepat menyerah gitu ya, ya nggak cepat menyerah karena memang harus ulet ya, ulet terus inovatif, terlalu belajar itu ya, menggunakan insting dan sebagainya ya. Nah, sehingga ketika ada kondisi-kondisi gejolak lingkungan, ekonomi, misalnya krisis moneter, mereka tetap hidup ya. Kayak kemarin pas krisis moneter banyak orang sulit banyak dapat uang ya kerja, tapi di balik itu banyak peluang ya, banyak peluang. Jadi itulah namanya kalau orang-orang terdidik ya, terdidik di organisasi atau pernah punya bisnis, belajar bisnis sejak kecil itu jadi beda. Kalau nggak pernah punya bisnis, wah itu repot sudah ya. Atau keluarga nggak terdidik gitu ya. Itu kalau ada kasus, misalnya dalam perkembangan ada masalah ya, terkait dengan pasokan barang ya, naikkan harga, waduh nggak bisa berinovasi itu dah, ya nggak bisa berinovasi. Jadi itulah maksud sekalian, barulah belajar di luar. Karena ini kan ilmu-ilmu alamiah ini ya. Bagaimana bisa membaca tanda-tanda zaman, ya, kondisi-kondisi perkembangan lingkungan. Sehingga disitulah akan dilakukan namanya inovasi-inovasi, sehingga apa? Industrinya, ya, perusahaannya itu selalu berkembang turun, ya, di balik kondisi-kondisi yang minimalis, gitu ya. Itu penting sekali Mas Batian. Jadi Mbak ini tidak gampang, itu kita perlu belajar di alam, ya. Tahu kerasnya alam seperti apa gitu ya. Nah sekarang Aulia Latifah. Lanjut Aulia Latifah. Iya, Pak. Nah, berikut ini merupakan faktor dalam proses industrialisasi. Proses industrialisasi pangan ditentukan oleh faktor seperti SDM bermutu, sarana dan prasarana, yaitu peralatan dan unsur penunjang yang memadai, serta informasi khusus penelitian. Misal penelitian yang dilaksanakan di berbagai lembaga di bawah naungan perkembangan teknologi adalah berpikir industri yang mengarah pada efisiensi dari segi dana maupun waktu. Kemudian dalam industrialisasi pangan terjadi permasalahan dalam pemasaran, permodalan, penguasaan teknologi dan manajemen. Hal tersebut memerlukan koordinasi dan pembangunan kelembagaan yang baik dan buruk yang diwujudkan dalam bentuk kemitraan yang seimbang dan serasi, khususnya untuk mendukung proses industrialisasi pangan yang bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan berdaya tahan. Dalam hal ini perlu diperhatikan kebersamaan dan hubungan simbolik, ketergantungan untuk maju bersama, adanya keterbukaan, dan pengawasan untuk memperkecil ketidakberhasilan pada pelaksanaan kemitraan dengan pihak-pihak yang berpengalaman dan sukses dalam bidangnya. Yang pertama adalah SDM yang bermutu. SDM sebagai faktor yang berperan atau dalam industrialisasi pangan dapat disiapkan melalui jalur pendidikan formal yang berorientasi pada kemampuan akademik, yaitu mutu dasar, kemudian pelatihan yang berorientasi pada pembentukan dan pengembangan profesional beserta kompetensi, serta pengembangan di tempat kerja yang bertumpu pada pemantapan kompetensi SDM untuk menghasilkan produktivitas tertinggi. Pelatihan sebagai salah satu jalur unggulan peningkatan SDM akan semakin penting peranannya karena sifatnya yang fleksibel dalam menghadapi dan mempercepat proses perubahan struktural di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dengan format yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, pendekatan ekonomis, dan berbasis pada swasta untuk memenuhi relevansi, mutu, dan efisiensi penyelenggaraan. Untuk itu, dapat diidentifikasi kebutuhan pelatihan yang mendukung, yaitu yang pertama adalah program penempatan pencari kerja dan penanggulangan pengangguran. Yang kedua adalah program peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Yang ketiga adalah program ekspor
jasa tenaga kerja, dan yang keempat adalah program adaptasi tenaga kerja asing. Oke, lanjut Adinda. Adinda mana? Adinda. Iya, ada, Pak. Adinda. Ya, lanjutkan Adinda ya. SDM bermutu. Lalu hal lainnya yang perlu diperhatikan, yang pertama, keterkaitan dan kesepadanan berupa sistem pelatihan yang terpadu dengan sistem pendidikan dan pemagangan, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan berproduksi. Kedua, fleksibilitas sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi yang berdampak pada jenis, program, dan standar untuk mengakomodasikan perubahan dan perbedaan persyaratan jabatan secara tepat. Ketiga, sentralisasi pengaturan dan desentralisasi pelaksanaan yang memperhatikan kondisi dan situasi serta potensi ekonomi setiap wilayah atau karakteristik atau spesifikasi. Yang keempat, peningkatan peran serta masyarakat karena tumbuh dan berkembangnya dalam jenis maupun jumlah pelatihan, baik yang bersifat umum maupun spesifik, melalui pendirian lembaga-lembaga pelatihan, penyediaan fasilitas, tenaga pelatihan, dan pendanaan. Dalam hal ini, kemitraan antara lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga pendidikan yang tinggi, usaha negara dan usaha swasta, serta organisasi kerja dan lembaga kemasyarakatan perlu dikembangkan. Oke, jadi SDM bermutu penting ya Bapak sekalian ya. Artinya kamu kuliah ini ya, jangan hanya sekedar dapat nilai ya. Jangan hanya sekedar dapat nilai. Kamu betul-betul menguasai materi, tanya ya, ya, tanya semua hal terkait dengan perkuliahan. Karena ini penting sekali dalam pengembangan industri ya. Karena kualitas SDM itu akan menentukan ini industrinya akan berlanjut apa enggak gitu ya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Lalu yang kedua adalah peralatan dan unsur penunjang. Adanya teknologi pengolahan pangan dan perkembangan alat-alat modern di bidang permesinan dan kimia. Timbullah industri-industri pangan modern. Dengan timbulnya industri pangan modern tersebut, timbul pula masalah yang harus diatasi. Tumbuhnya industri pangan yang modern tersebut menuntut syarat-syarat tertentu, baik kuantitas maupun mutu bahan baku dan kontinuitas bahan baku. Kekurangan mutu, kuantitas maupun terhambatnya kesinambungan penyediaan bahan baku memberi akibat terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan industri. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi pula pada produk industri yang tidak memenuhi syarat. Beberapa produk industri pangan diolah secara modern, misalnya susu, corn beef, sarden, biskuit, kembang gula, vetsin, minuman-minuman, dan lain-lainnya. Tetapi beberapa masih diolah secara tradisional antara lain tempe, kerupuk, ikan asin, tauco, terasi, dan sebagainya. Industri-industri pangan ini masih menggunakan cara dan alat yang sederhana, bahkan cara kerjanya pun belum memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis. Selamat pagi, salam sejahtera. Oke, lanjut Khadijah Febrianti. Khadijah Febrianti. Selanjutnya ada peralatan dan unsur Ya, Khadijah Febrianti. Ya, Pak. Peralatan dan unsur penunjang. Meskipun demikian, industri pangan tradisional ini jumlahnya makin bertambah. Bahkan beberapa pengusaha telah pula meningkatkan usaha industrinya dengan pemakaian alat-alat yang semi modern atau gabungan dengan alat-alat modern lainnya, seperti alat penggilingan kedelai, pemotong kerupuk, pemakaian alat-alat membungkus dengan kertas, dan penggunaan desain pembungkusan yang lebih baik. Sehingga hasil industri dengan industri pangan tradisional tersebut dapat dikenal lebih luas, bahkan beberapa komoditi telah dapat menjadi bahan ekspor. Peningkatan industri pangan tradisional menjadi industri semi-tradisional dengan pemakaian alat-alat yang semi-modern, terus ditingkatkan pembinaannya dengan mencarikan desain alat-alat baru yang cocok dan harga yang terjangkau pula. Penggunaan alat-alat modern oleh industri pangan diusahakan sedemikian rupa agar tetap masih dapat memberikan lapangan kerja. Dengan demikian, industri modern dapat menyerap tenaga kerja. Tumbuhnya industri pangan modern dapat pula menumbuhkan industri-industri penunjang lainnya, seperti industri pembungkus, kaleng, dan lain sebagainya.
Tumbuhnya industri-industri modern memberi akibat pula terhadap keseimbangan persediaan bahan baku. Hal ini dapat memberi akibat atau kesempatan baik bagi perkembangan di bidang pertanian, sehingga dapat memberi lapangan kerja yang lebih luas dan mencegah adanya urbanisasi, serta tumbuhnya penelitian-penelitian bahan baku di dalam negeri seperti susu, minyak makan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Lanjut. Yunita. Uzlipatul, Yunita ya. Yunita. Perawatan dan industri pangan. Sehubungan dengan tersedianya pasaran atau jumlah produk, sampai saat ini industri makanan minuman sebagian besar terletak di Pulau Jawa. Dengan adanya usaha yang lebih intensif di bidang pertanian yang dapat menyediakan bahan baku di luar Pulau Jawa, maka di masa mendatang industri pangan sebagai industri manufaktur dapat berkembang di luar Pulau Jawa. Sebagai usaha perataan pembangunan, terutama untuk penyerapan tenaga kerja dan penciptaan nilai tambah dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada. Namun demikian, perlu disadari bahwa penguasaan teknologi yang didapat dari paket-paket teknologi berupa lisensi bukan berasal dari rancang bangun dan teknologi produksi buatan sendiri, hanya memberikan perluasan pasar dari produk-produk teknologi tersebut. Maka sebagai dampaknya memiliki daya saing terbatas dan relatif memperoleh keuntungan dari faktor biaya produksi, misal SDM lokal dan tenaga kerja murah. Lanjut. Sudah selesai, Pak. Pada sudah mungkin oleh Pak Ato, monggo. Oke, baik, matur nuwun Bro Catherine atas kesempatannya. Sambil saya akan men-setting dan memaparkan hasil perhitungan dari data. Mohon izin sebelumnya saya ingin mohon maaf sebesar-besarnya kepada para Bapak Ibu sekalian, para senior, para guru besar atas kemendadaan permintaan dan matur nuwun sangat bahwa permintaan ini dikabulkan karena memang agenda pertemuan yang kami pada pagi hari ini adalah agenda tunggal, yaitu pembicaraan terkait dengan pengajuan kredit salah satu Evelyn ya, selanjutnya Evelyn. Sudah selesai Pak slide-nya. Ya. Pengajuan UMK ini memang Evelyn. Kita ketahui bersama pada saat ini adalah masa transisi untuk dosen PNS, sehingga segala proses yang terkait dengan pengajuan kenaikan pangkat dosen PNS karena pasca Itpasing ini belum ada aturan dari Menpan RB yang sudah disosialisasikan, jadi memang saya kira di dilanjutkan. Permisi Pak, sudah habis slide-nya, sudah sampai akhir. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah selesai semua ya, oke, bagus ya. Jadi maksud sekalian harapan dari para dosen ya Universitas Erlangga ya, bahwa mahasiswa harus dapat berpikir produk ya, berpikir produk. Dan produk yang bagus adalah sesuai dengan basic keilmuanmu ya, basic keilmuanmu Anda di pangan, industri pangan ya. Oke, saya ingin tanya sekarang ya, Zulfa, mana Zulfa? Ya, Zulfa, ya, kamu Pak. mau kembangkan produk-produk apa Zulfa? Mau buat produk apa Zulfa? Saya mau buat produk pizza sehat, Pak. Apa?
mulai dari Pizza sehat hingga Pizza yang bisa, sehat. iya waktu kemarin Luar biasa. Oke, kalau pizza sehat, kira-kira nanti bahannya gimana ya? Bahannya. kalau sesuai percobaan mata kuliah kemarin yang formulasi makanan itu kita ganti tepungnya jadi tepung gembili, Pak. Nah, pintar sekali ya. Oke, sekarang pada kalian ya, ini kurang berapa ya? Kurang 19 menit ini ya. 29 menit ya. Itu kamu masing-masing ya. Itu mau merencanakan produk apa gitu ya. Ya, produk pangan apa, terus alasannya apa secara ilmiah gitu ya. Secara ilmiah ya. Alasan secara ilmiah misalnya terkait dengan pemilihan bahan baku yang tidak memiliki efek samping pada apa gitu ya. Kalau produk sebelumnya ada efeknya gitu ya. Kalau ini nggak ada efeknya atau ada alasan ilmiahnya supaya meningkatkan ini ya potensi ya dari makanan yang ada gitu ya. Ya, jadi ini tugasmu itu membuat produk apa, ya, bahannya apa, prosesnya apa, terus alasannya secara ilmiah itu apa. Yang jelas inovasi ya, inovasi. Dikerjakan setelah itu nanti dikumpulkan 2 hari lagi, enggak apa-apa. Saya ulangi lagi, mau buat produk apa, bahan baku dan prosesnya gimana, terus alasannya apa secara ilmiah, gitu ya. Oke. Pada Bapak Ibu sekalian itu ya. Sekarang kita sudahi ya. Kita sudahi. Diskusikan atau kamu kerjakan aja sekarang ya. Yang dilakukan Iya, kamu kerjakan dari sekarang, terus nanti dikumpulkan pada saat jam 8.40. Ya. 8.40. Ya, nanti di email ya ke saya. Oke, silakan dikerjakan. Jadi produknya apa, namanya apa, bahan bakunya apa, prosesnya gimana, terus alasannya secara ilmiah itu apa, ya. Oke, silakan buat, ya. Itu nanti 40 menit lagi, jam 8.40 dikumpulkan, ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saat ini sudah tidak ada ya? Saya kira cukup. Tidak ada ya. Nah, sekarang dikerjakan. Ya, diketik ya. Ya, diketik. Oke, kalau sudah kita sudahi ya. Nanti tinggal tunggu ya. Saya tunggu jam 8.40 ya untuk di email saya. Nah, saya kasih email pada PJM Maya tadi. Oke, terima kasih ya. Halo. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya.